Mohon diantisipasi. Ranting pohon dan pohon bisa kena heli. Dua dus. Lagi aja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mantap. Kami kembali ke Jambi Jenderal untuk menemukan terus Wais Jenderal. Yang bertahan Jenderal Komandan, mohon izin. Karena pendidikan untuk menarikan korban melalui dari serial lintas orang Cuaca lumayan cerah. Iya, Bang. Tangan kanan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, tim SAR Sat Brimopolda Jambi, Basarnas dan tim medis tiba di lokasi titik helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi mendarat darurat. Tim sampai di lokasi siang tadi dengan menggunakan helikopter. 6 orang anggota tim gabungan yang sampai di lokasi turun satu persatu dari helikopter. Dari video ini terlihat lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi merupakan kawasan perbukitan yang ditumbuhi pepohonan lebat. Sebelumnya, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Brimob, TNI, dan Polri melalui jalur udara akhirnya menemukan titik koordinat keberadaan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, beserta rombongan. Tim evakuasi juga menerjunkan tim medis dari Dokes Polda Jambi untuk melakukan perawatan awal di lokasi. Sementara itu, dalam foto yang dikirimkan tim SAR, tim evakuasi sudah menemukan rombongan Kapolda Jambi. Mereka terlihat tengah berbaring dengan menggunakan alas tidur dan selimut yang sebelumnya didistribusikan oleh tim evakuasi. Dalam salah satu foto juga terlihat Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, dalam keadaan stabil meskipun disebutkan mengalami cedera di bagian tangan. Lebih utama kita mencoba untuk mengevakuasi melalui jalur udara. Ya, karena jalur udara kita anggap yang paling efektif, efisien untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau jalur darat, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, waktu tempuh dari Kerinci menuju maupun Merangin menuju ke TKP ini sangat panjang, hampir sekitar kurang lebih 12 jam. Itu pun belum membawa perbekalan. Apabila membawa perbekalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik. Karena lokasi tempat mendaratnya heli darurat itu adalah berupa tebing yang terjal. Ya, tadi rekan-rekan ketahui coba yang waktu traveling heli pakai heli. Ya, baik pakai heli pun dia tidak bisa langsung lurus vertikal. Tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana heli tersebut mendarat secara darurat. Ya. Karena terkendala jarak pandang dan medan yang terjal, rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter akan dievakuasi melalui jalur udara. Tim gabungan penyelamatan telah berhasil menemukan titik lokasi korban dan akan segera melakukan evakuasi menggunakan 2 helikopter. Tim medis Crisis Center Polda Jambi tengah melakukan persiapan di posko bencana Provinsi Jambi.
untuk melakukan penyelamatan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan rombongan yang menjadi korban jatuhnya helikopter di sebuah bukit di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Marangin, Kabupaten Kerinci Jambi. Persiapan medis mulai dari ambulans telah disiapkan untuk menunggu kedatangan para korban yang rencananya akan dievakuasi dari lokasi kejadian melalui jalur udara. Evakuasi para korban akan menggunakan helikopter bantuan dari Bahar Kampolri dan Basarnas. Saat ini sudah 2 helikopter yang menuju lokasi. Tadi sudah kita sama-sama telah menurunkan bantuan logistik menuju kembali ke lokasi dengan membawa peralatan hoist untuk mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Saat proses evakuasi korban, tim menurunkan sejumlah dokter spesialis dan saat ini korban dilaporkan dalam kondisi cedera namun masih stabil. Medis, jadi ada dokter bedah serta dokter anestesi, nanti mungkin saya juga insya Allah akan ikut turun. Jadi kan kita evaluasi dulu kondisi, kemudian kalau memang perlu penanganan di tempat, di TKP akan kita lakukan seoptimal mungkin sehingga kondisi sudah stabil dan transportable akan kita evakuasi menggunakan hoist ke heli. Jadi untuk evakuasi kayaknya via darat itu agak sulit. Sementara itu pada hari kedua upaya pencarian rombongan Kapolda Jambi, 1 helikopter yang membawa logistik telah diterbangkan menuju titik koordinat helikopter yang mendarat darurat di perbukitan Muara Pulau, Kabupaten Kerinci, Jambi. Logistik tersebut akan diturunkan melalui udara kepada tim SAR gabungan yang telah berada di lokasi sejak malam tadi. Selain helikopter, juga diturunkan tim keempat yang dibagi 2, yang terdiri dari 4 unit motor membawa logistik dan puluhan tim gabungan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Untuk saat ini, tadi malam informasi tim yang terakhir berangkat sekitar jam 10 itu tadi pagi jam 4, tim SAR gabungan telah mengabari untuk menuju ke lokasi itu sekitar 4 km lagi. Saat ini, tim sudah standby di pos pencarian di Dusun Serpih, Desa Batang Merangin. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini proses evakuasi helikopter rombongan Kapolda Jambi yang jatuh di Bukit Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci Jambi, kami terhubung dengan rekan Adrianus Susandra. Adrianus, selamat sore. Bagaimana perkembangan upaya evakuasi rombongan Kapolda Jambi? Ya, selamat sore, Rehat. Baik, dapat kami informasikan yang mana saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan dilakukan oleh tim penyelamat dari gabungan Basarnas dan Polri. Begitu, Rehat. Oke. Saat ini evakuasi sendiri tim sudah menjangkau lokasi titik. Saat ini tim telah melakukan perawatan awal kesehatan para korban di lokasi kejadian. Begitu, Renat. Oke, evakuasi dikabarkan melalui jalur udara. Sejauh yang Anda himpun informasi di lapangan, apa saja kendala dari tim untuk melakukan evakuasi helikopter rombongan Kapolda Jambi ini? Ya, terkait evakuasi hingga hari ini tim masih melakukan upaya di mana kendala cuaca yang menjadi faktor utama terhambatnya evakuasi. Mana tadi kami dapat informasi bahwa hari ini dibataskan dari pukul 20.00 harus dilakukan evakuasi. Mengingat saat ini kabut yang cukup tebal menyulitkan para tim untuk mendekat lokasi kejadian. Begitu, Renat. Oke, jadi kendala cuaca ini menjadi tantangan dalam proses evakuasi. Bagaimana kekuatan tim yang akan melakukan evakuasi ini? Siapa-siapa saja pihak yang akan turun untuk melakukan evakuasi, Adrianus? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, yang tim yang melakukan penyelamatan terdiri dari tim udara dan tim darat serta tim dokter yang terjunkan sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Begitu, Renat. Oke, apakah evakuasi ini akan dilangsungkan pada hari ini atau kalau kemudian ada kendala ini akan dilanjutkan besok atau bagaimana rencana evakuasi ini? Baik, informasi kami terima untuk evakuasi akan diupayakan hari ini jika tidak ada kendala cuaca.
tidak menutup kemungkinan jika cuaca yang terus menjadi faktor utama evakuasi, tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan pada esok hari. Begitu, Renhat. Oke, apakah ada informasi, Adrianus, bagaimana kondisi kesehatan dari Kapolda Jambi dan juga rombongan? Informasi terakhir dalam keadaan stabil, tapi apakah ada informasi terbaru? Ya, memang benar informasi yang kami terima tadi, hingga saat ini kondisi Kapolda Jambi kondisinya masih stabil, dan juga seluruh rombongan yang menjadi korban itu juga masih dalam kondisi stabil. Itu begitu, Renat. Oke, baik. Terakhir, Adrianus, sempat ada pemberian bantuan ya logistik kepada Kapolda Jambi dan juga rombongan. Bagaimana proses pemberian bantuan ini dilakukan? Informasi kami terima tadi, pemberian bantuan itu dilakukan dari udara untuk para korban. Seperti adapun logistik yang di-drop oleh tim penyelamat itu berupa makanan, selimut, dan beberapa kebutuhan lainnya untuk para korban yang begitu. Oke. Baik, terima kasih rekan Adrianus Susandra melaporkan dari Jambi terkait dengan rencana evakuasi helikopter Kapolda Jambi dan juga rombongan. Kita ke informasi berikutnya. Dalam keterangan pers pagi tadi di Mabes Polri, kita ke informasi lain, maksud kami, 2 potongan tubuh korban ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur ditemukan warga di area perkebunan tak jauh dari lokasi. Potongan tubuh kemudian dievakuasi untuk diidentifikasi. Personil BPBD Jawa Timur mengevakuasi potongan tubuh korban ledakan petasan di Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 2 potongan tubuh ditemukan berjarak 100 meter di arah utara dari lokasi pusat ledakan. Diduga potongan tubuh ini merupakan satu dari 4 korban tewas yang merupakan satu keluarga. Oleh petugas, potongan tubuh tersebut dibawa untuk diidentifikasi. Kapolresta Blitar mendata selain korban tewas terdapat korban luka. Karena korban yang teridentifikasi, ada 4 korban semuanya sudah ditemukan, dan mungkin setelah itu nanti akan dilanjutkan pemeriksaan bersama-sama dengan BPBD untuk menyisir atau mendata rumah-rumah yang rusak dan melakukan perbaikan. Di lokasi ledakan, tim Gegana telah melakukan sterilisasi dengan memasang garis polisi. Beberapa warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi lantaran beberapa bagian rumahnya hancur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Blitar Kota, AKBP Argo Wiono. Selamat sore, Pak Kapolres. Baik, kami ralat, maksud kami terhubung dengan rekan Robi yang merupakan kontributor kami di Kota Blitar. Robi, selamat sore. Bagaimana proses evakuasi tadi dari korban ledakan petasan di sana? Ya, dapat saya informasikan bahwa proses evakuasi jenazah dari korban ini sudah berlangsung pagi tadi, dan sampai saat ini dari pihak kepolisian juga masih melakukan penyisiran yang dibantu dari petugas dari BPBD Kabupaten Blitar, dan dapat kita lihat di depan saya ini pihak kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian dan juga masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian, di mana di depan saya ini ada rumah Darman yang menjadi korban dari ledakan di museum yang terjadi pada Minggu malam. Dan dapat saya informasikan buat pemirsa bahwa saat ini dari warga antusias sekali untuk menonton atau melihat lokasi kejadian, meskipun sudah diberikan garis polisi, mereka tidak diperkenakan untuk masuk, namun baca-baca mereka masuk, dan ini pihak kepolisian harus kerja ekstra untuk memberitahu warga untuk tidak masuk ke lokasi kejadian, di mana di lokasi kejadian ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak Polda Jatim dan juga Satreskrim Polres Blitar, dan banyak sekali warga yang justru masuk ke area yang sudah disterilkan dari pihak kepolisian ini, dan mereka masih sering mencuri untuk masuk
dan dapat kita lihat di depan kita ini bahwa ini banyak sekali warga yang datang untuk menonton di lokasi kejadian. Oke, Robi, seperti yang tadi Anda katakan, banyak warga yang di sana melihat atau datang ke lokasi kejadian seperti yang juga kami bisa lihat dari sini. Bagaimana sebetulnya sterilisasi lokasi kejadian oleh pihak kepolisian dan mengapa kemudian masih banyak warga yang datang untuk melihat TKP? Dari semalam pasca kejadian banyak sekali, bahkan ribuan warga yang datang untuk melihat lokasi kejadian ini. Di mana ini adalah sebuah perkampungan yang banyak sekali akses, meskipun dari pihak kepolisian sudah memberikan tanda polis line, namun warga ini tidak bisa tidak mematuhi sehingga mereka masuk ke area yang ada di dalam lokasi kejadian ini, karena pasnya lokasi kejadian ini bahkan efek dari ledakan ini bisa mencapai 100 sampai 150 meter, sehingga luasnya lokasi ini membuat warga banyak akses untuk masuk ke dalam area ini. Dapat saya informasikan bahwa ini sebenarnya pihak kepolisian dari Polres Blitar ini sudah memberikan 2 garis polis line, namun di depan saya ini ada garis polis line yang ada di dalam, dan juga di sana ada garis polis line yang di luar. Namun warga banyak sekali yang justru masuk dan menerobos. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa banyak sekali warga yang justru menerobos ke dalam karena ingin melihat lokasi kejadian. Baik, terima kasih Robi Ridwan melaporkan dari Blitar. PR besar sudah menanti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di iNews.